Rusmalina. Oke, baik. Bisa saya mulai nggih Bapak Ibu semuanya, apakah saya terdengar dengan jelas? Terdengar Bu Risma. Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Waalaikumsalam. Terima kasih kepada MC dan langsung saja kita melangkah ke acara inti, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi tanya bersama kedua pada pagi hari ini. Namun sebelumnya saya lebih dahulu yang Bapak Rektor Pekalongan Priani SHM Hum, yang terhormat Bapak Dr. Mahirun SE selaku lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Pekalongan dan sekaligus Speed, dan hormat Bapak MP selaku pembina UKM Universitas Pekalongan, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Heru Kurnianto Cahyono selaku narasumber pertama pada hari ini, yang terhormat Ibu Siska Rusmalina MSc APT selaku narasumber kedua. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya, serta Bapak Ibu dosen peserta TOT dan juga mahasiswa panitia UKM Ristek yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul bersama menimba ilmu pada pagi hari ini meskipun dilaksanakan secara online. Semoga kita tetap sehat selalu. Hadirin yang kami hormati, kegiatan pada kesempatan hari ini yakni bimbingan teknis Training of Trainer atau BIMTEK TOT proposal PKM Universitas Pekalongan sebagai upaya penyamaan persepsi pembimbingan penulisan proposal PKM yang kita harapkan dengan kegiatan ini semakin banyak proposal PKM dari Universitas Pekalongan yang lolos. Sebelum penyajian materi, saya akan menyampaikan sedikit pengantar. Pada dasarnya, kegiatan ilmiah seperti ini sangat penting dan menarik sekali untuk kita ikuti, karena banyak sekali informasi penting disampaikan oleh narasumber yang nanti akan kita dapat. Namun, secara umum penyampaian informasi tersebut akan lebih mudah difahami apabila terjadi diskusi dapat berjalan secara efektif. Oleh karena itu, diharapkan kepada kita semua untuk dapat memperhatikan dan mengikuti diskusi ini dengan sebaik-baiknya. Izinkan saya menyampaikan beberapa ketentuan untuk masing-masing pemateri. Kami beri waktu untuk menyampaikan materi selama 60 menit dan 15 menit untuk diskusi tanya-jawab. Baiklah, sebelum penyampaian materi, mungkin informasi yang saya peroleh adalah yang pertama Bu Siska Rusmalina, Mas. Sebelum kita mulai materinya, saya perkenalkan Bu Siska, ngapunten Ibu. Untuk materi pertama, Prof. Heru jadinya. Monggo, silahkan. Mohon maaf ya. Saya lanjutkan. Selamat pagi, Prof. Dr. Cahyono. Sebelum kita mulai materinya, perkenankan saya untuk memperkenalkan CV dari Prof. Dr. Heru Kurnianto Cahyono. Ini dari data personal beliau lahir di Yogyakarta, kemudian beliau ini aktif mengajar di program S1, S2, dan S3 di UMY, dan juga S2 dan S3 di Universitas Gadjah Mada. Informasi yang kami peroleh, ini kami ucapkan selamat kepada Prof. Dr. Heru Kurnianto Cahyono berdasarkan menurut ID Scientific Index di bidang bisnis dan manajemen, beliau ini termasuk daftar ilmuwan teratas dunia pada tahun 2022. Selamat nih, Prof. Selamat, Prof. Studi beliau
dimulai pendidikan di S1 di Universitas Gadjah Mada, kemudian mengambil Master Management di Universitas Gadjah Mada juga di tahun 1999 sampai 2001, dan program doktoral di Universitas Gadjah Mada di tahun 2005 sampai 2008. Beliau juga pernah mengambil internship di akademik internship Monash University Melbourne di manajemen organisasi pada tahun 2007. Beliau ini merupakan finalis dosen terbaik nasional tahun 2012, kemudian dosen terbaik nomor 1 Kopertis 5 di Yogyakarta pada tahun yang sama, dan juga beberapa artikel penelitian beliau ini merupakan the best paper di konferensi nasional dan tahun 2011, 2014, 2016, 2017, dan 2018. Publikasi beliau, sejumlah publikasi beliau di jurnal internasional, proceeding internasional, juga jurnal terakreditasi, dan juga beberapa buku. Karya beliau ada sekitar 40 ilmiah di jurnal terindeks Scopus. Beliau juga aktif sebagai pembicara dan pemakalah pada sejumlah seminar dan konferensi di dalam dan luar negeri. Beberapa di luar negeri ada di Delphi University Netherlands, Monash University Melbourne, Nanyang University of Tech, IAUM Malaysia, Tamkang University Taiwan, Chulalongkorn University Thailand, Southern Taiwan University, dan lain sebagainya. Untuk pengalaman profesional beliau merupakan relationship officer Bank Bumi Daya tahun 1997 sampai tahun 1999, sebagai analis perencanaan Bank BNI tahun 1999 sampai tahun 2000, sebagai Komite SDM, Remunerasi dan Nominasi PT Papros RNI 2015 sampai 2019. Kemudian terakhir pengalaman sebagai dosen tamu, beliau pernah menjadi dosen tamu di Tamkang University Taiwan, di University Science Islam Malaysia, di Istanbul Medeniyet University Turki, dan di University Teknologi Mara Malaysia. Itu sangat luar biasanya sumber kita pada pagi hari ini. Langsung saja kepada yang kami hormati Prof. Dr. Heru Kurnianto Cahyono, kami silakan. Monggo, Prof. Baik, terima kasih Ibu Hasanah. Ibu Hasanah dosen di Unikal ya? Ya, Prof. Oh, iya, iya. Prof. Terus Oke. satu lagi nanti narasumber kedua Ibu Siska dari mana? Ibu Siska Rusmalina, MSc APT, juga dari farmasi, Prof. Oh, dari Unikal juga? Unikal. Iya. Oh ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Bapak Pimpinan Universitas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang begitu menyenangkan ya, meskipun tadi saya naik mobil cukup cepat sekali Semarang ke Jogja ya, tapi saya menikmati ya. Karena kalau bicara berkaitan dengan mahasiswa, bagi saya itu kita dikasih kesempatan untuk memberikan amanah pada generasi bangsa masa depan. Jadi hari ini sangat beruntung karena kita ketemu dengan para pemimpin masa depan kelak. Tapi mohon maaf, ini audiens saya dosen atau mahasiswa sementara ini? Dosen dulu ya? Dosen, Prof. Oh, dosen ya. Oh ya, tapi paling Jadi, tidak kan dosen ini nanti menjadi agen penyampai pesan ya pada para mahasiswa. Karena kalau kita bicara mengenai program PKM, betulnya kita membicarakan satu aspek yang ada kepedulian nih sebetulnya dari pemerintah untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa secara lebih komprehensif. Jadi mahasiswa tidak cukup dengan science ya, tapi perlu kreativitas
dia perlu visi, dia perlu kemampuan membangun teamwork, ya, kerja tim. Inilah yang nanti akan menentukan Indonesia masa depan. Jadi kita bicara bagaimana lulusan dari Unikal, dari universitas-universitas yang ada di Indonesia, itu adalah orang-orang yang cerdas, tapi juga mencerdaskan kehidupannya. Cerdas juga bisa bersinergi dengan lingkungannya. Cerdas itu juga punya integritas, ya. Jadi ini saya kira PR-nya memang pendidikan bukan hanya menghasilkan lulusan cerdas, tapi cerdas dan teman-temannya satu paket. Bahkan sebetulnya idealnya lulusan perguruan tinggi di Indonesia itu melahirkan para leader. Nah, leader yang seperti apa? Leader yang satu cerdas, yang kedua punya integritas, yang ketiga kreatif dan berdampak pada kehidupan. Jadi berdampak lingkungan. Nah, ini yang yang saya kira akan bisa menjadi menjadi solusi, ya, bagi bangsa kita di masa depan. Karena kalau kita terlalu banyak lulusan, tapi kemudian kita tidak kreatif, ya, kita cuma mengandalkan dan sebagainya, maka sangat mungkin hanya akan berorientasi untuk menjadi pegawai, ya, hanya berorientasi itu. Saya kira jadi pegawai tidak apa-apa, tapi jangan semuanya jadi pegawai. Ada yang jadi pegawai, tapi kalaupun jadi pegawai, itu mereka pegawai yang punya entrepreneurship, ya, punya kreatif. Kalaupun mereka nanti jadi pengusaha, juga demikian, ya. Nah, sekarang kalau kita bicara zaman hari ini, ya, hari ini kita bicara revolusi industri 4. Revolusi industri 4 itu membuat sesuatu yang dulu tidak bisa, hari ini bisa. Yang dulu lambat, hari ini menjadi sangat cepat, ya. Jadi banyak pelaku bisnis, ya, perusahaan ataupun berbagai, ya, unit-unit usaha itu harus segera bisa beradaptasi. Kita bisa menyaksikan bagaimana di Jakarta ada aplikasi itu muncul di 2010-an. Waktu itu aplikasi hanya mengandalkan 10 driver, kalau nggak salah, Gojek, ya, itu cuma 10-20 driver. Dan tidak dianggap. Karena apa? Karena hanya kecil. Tapi ternyata hal yang unik dari produk-produk revolusi industri keempat ini adalah pertumbuhannya bersifat eksponensial. Jadi kalau kita bicara pertumbuhan di masa revolusi industri 3, itu tumbuhnya 1, 2, 3, 4, 5, maka revolusi industri 4 tumbuhnya 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan seterusnya. Ya. Jadi nanti pada titik tertentu kaget itu kalau mereka-mereka yang tidak memanfaatkan digitalisasi. Mereka kaget dengan perubahan yang luar biasa dahsyatnya. Nah, sementara perguruan tinggi ini sebagai agen perubahan itu jangan terbelenggu untuk status quo. Jangan terbelenggu hanya berpikir dengan cara yang lama. Hari ini kita ketemu revolusi industri 4, ketemu pandemi, ketemu banyak situasi, ya. Tapi apakah kita masih menggunakan cara-cara yang lama? Sementara mahasiswa, ya, karena sebagian dari kita masih menggunakan cara yang lama, itu diajari masa lalu. Padahal mereka masa depan. Nah, ini saya kira penting, yang harus melakukan perubahan pertama kali adalah para agen-agen perubahan kayak kita ini. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang punya menjadi berkarakter agen-agen perubahan. Kita mulai berpikir bahwa pendidikan ini, kita dulu sebagai seorang dosen, kalau menurut kacamata kementerian, dosen itu kan seorang pendidik, ya. Pendidik apa? Pendidik profesional sekaligus ilmuwan, ya. Ilmuwan itu dituntut untuk mengeksplor.
ilmuwan itu bukan hanya pro pada hal-hal yang sudah ya. Nah, karakteristik ini pun harus dibangun pada mahasiswa kita. Ya. Kejadian 30 tahun yang lalu, saya pernah saya lulus dari perguruan tinggi, itu saya punya kemampuan komputer waktu itu dapat nilai A. Tapi programnya 30-40 tahun yang lalu itu underdose. Lalu begitu saya masuk ke sebuah BUMN, itu program yang digunakan di sana, itu transisi baru pakai under Windows. Sehingga nilai Lotus saya, nilai WordStar saya itu nggak kepake. Karena apa? Karena yang dipakai di perusahaan tempat saya bekerja itu adalah Microsoft Word, Microsoft Excel, dan lain-lain. Ini artinya apa? Artinya saya harus beradaptasi sebagai lulusan. Lah, sekarang kalau kita bicara era disruption, itu seberapa cepat nanti kita harus mampu untuk beradaptasi itu. Ya. Kodak, ya. Kodak itu perusahaan raksasa di era tahun 80-an. Ya. Kodak itu menghasilkan inovasi, salah satunya adalah digital kamera. Tapi ketika dia menghasilkan digital kamera itu tidak cepat kemudian beradaptasi. Ya. Mereka punya 3.000 doktor ilmu kimia, tapi ternyata 3.000 doktor yang pada saat itu merupakan aset luar biasa, tapi ketika mereka switching ke digital kamera, maka itu menjadi beban. Karena bagaimana kemudian perusahaan sebesar Kodak ini bisa ngopeni, ya istilahnya ngopeni 3.000 dokter kimia tadi. Ini persoalan inovasi, ya, kemudian persoalan bagaimana menghasilkan solusi-solusi di dalam organisasi. Ya. Nah, saya sekarang menyampaikan pada Bapak Ibu sekalian, mungkin saya tidak terlalu teknis ya pada ini PKM-nya, tapi lebih pada bagaimana memunculkan gagasan-gagasan kreatif dari mahasiswa kita. Tadi sudah disampaikan bahwa oleh Direktur LP3M ya kalau nggak salah, LPPM ya, itu mahasiswa dituntut analitis. Analitis itu bagaimana kita berpikir kritis dan logis, masuk akal, make sense. Yang kedua, kita kreatif. Nah, sekarang ketika bicara kreatif, gimana caranya kreatif? Gimana sih menjadikan mahasiswa kita kreatif? Gimana menghasilkan mahasiswa kita itu optimis? Gimana menghasilkan mahasiswa kita antusias? Gimana menghasilkan mahasiswa itu senang berteamwork, kerja tim? Ya, bagaimana mahasiswa kita itu senang nanti berkomunikasi di depan publik? Ini kan program PKM nih. PKM itu nggak lepas dari mahasiswa kita itu mencurahkan waktu tidak hanya pada tugas utama dia belajar tadi, tidak hanya kuliah, ya, tapi dia di situ menyisihkan waktu untuk apa? Untuk kegiatan yang sebetulnya akan melatih dia multitasking. Ya, karena hidup ini sebetulnya nanti multitasking. Artinya ini sesuatu yang cukup real yang akan dihadapi oleh mahasiswa kita. Jadi dia punya tanggung jawab dalam dunia akademiknya, tapi dia juga mengembangkan tadi kreativitas. Dia senang juga berdiskusi, berdialog dengan para dosennya. Dia senang berkumpul dengan teman-temannya. Ya. Nah ini saya kira ini adalah soft skill. Ini soft skill ini. Kita sebetulnya masuk ke area PKM ini kita sedang membangun soft skill dan leadership-nya mahasiswa. Jadi subjek di dalam perubahan. Dia menjadi aktornya, subjek sekaligus aktor. Jadi PKM itu melatih mahasiswa mendesain gagasan, lalu ketika dia sudah mendesain gagasan, lalu dia menjadi aktor yang menjalankan itu. Ini luar biasa.
tadi juga disinggung bahwa di samping yang sifatnya kreativitas, mereka juga comply pada regulation. Mereka taat pada aturan. Wah, ini paripurna sekali ini sebetulnya. Jadi nanti tantangannya sebetulnya buat kita komunikasi ya dengan tidak cukup dengan ucapan. Jadi ada yang mengatakan sebuah nasihat terbaik adalah sikap dan perilaku dosennya juga nih. Nah, sikap dan perilaku dosen akhirnya menjadi nasihat buat mahasiswa. Dosen seperti kita ini perlu untuk juga punya kemampuan manage waktu, untuk memberikan jam konsultasi pada mahasiswa, untuk kemudian mengembangkan budaya akademik mulai dari kita sendiri. Jadi di dalam budaya akademik ini biasanya komunikasinya biasanya tidak, power distance-nya tidak tinggi. Artinya kita ngobrol dengan mahasiswa itu jangan sampai mereka merasa ada gap yang terlalu luas. Dunia akademik itu biasanya memberi contoh pada dunia yang lain, ya, di mana baik itu profesor, baik itu dokter, baik itu mahasiswa, dosen, itu komunikasinya harusnya lebih egaliter, ya, komunikasinya lebih ini. Nah, kemudian tadi saya melihat bahwa kita sebagai dosen itu menjadikan mereka subjek sekaligus aktor, ini sebetulnya akan menghasilkan yang namanya outcome atau positive outcome. Apa sih positive outcome-nya? Positive outcome itu kalau dalam dunia bisnis ya, itu sekarang itu tidak cukup dengan performance, tidak cukup dengan sesuatu yang dihasilkan. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mereka berproses menghasilkan sesuatu itu dengan menikmati, ya, dengan enjoy. Ini yang terkait dengan namanya energi. Jadi para mahasiswa kita itu ketika dia menghasilkan sebuah program, produk-produk PKM, itu dia merasa bukan karena faktor penyebabnya memang betul-betul dari dalam atau sifatnya intrinsik, ya. Dia betul-betul enjoy, dia menikmati. Nah, inilah yang nantinya akan kita bangun ke depan. Walaupun mungkin di awalnya kita belum sampai seideal itu. Tapi ke depan adalah para mahasiswa kita itu menjadi sutradara dan aktor dalam proses, dalam bisnis proses, dalam menghasilkan sesuatu, dalam menghasilkan produk-produk, dalam menghasilkan solusi-solusi pada masyarakat pada dirinya. Misalnya kalau kita bicara bisnis ya, kalau kita bicara bisnis kan sering ada istilah produk, price, place, promotion, ya 4P. Maka produk itu harusnya kita berpikir lebih jauh. Bagaimana produk itu menjadi solusi buat masyarakat, buat konsumen. Ya. Kemudian price itu dari sisi mereka apa? Dari sisi masyarakat adalah cost. Kemudian place, tempat. Itu dari sisi masyarakat adalah seberapa dia convenience, ya. Kemudian apalagi promotion, ya. Promotion itu dalam mindset kita kadang-kadang sepertinya satu arah, tapi kita sebetulnya perlu membangun communication. Esensinya adalah komunikasi, ya. Nah, ini saya kira beberapa agenda yang mungkin nanti perlu kita bangun pada teman-teman sekalian. Nah, kembali lagi pada era disruption. Apa sih artinya Jepang menggembar-gemborkan Society 5.0? Ya, mereka menggemborkan masyarakat 50 industri 50. Ini sebetulnya dia bukan bicara teknologinya, tapi dia sedang menciptakan tatanan masyarakatnya untuk tidak kaget dengan perubahan teknologi itu. Jadi sekarang kita bicara digitalisasi, bicara perubahan atau change, maka mereka sedang menyiapkan manusianya, menyiapkan kultur untuk menghadapi itu, ya. Nah, demikian juga sebetulnya mahasiswa kita, ya. Mahasiswa kita secara mental itu jangan sampai menjadi orang yang gumunan, orang yang mudah heran, orang yang shock dengan perubahan. Karena menurut riset ya,
orang-orang yang sukses itu sebetulnya adalah orang-orang yang merespon dengan benar apa yang terjadi di luar. Jadi kalau kita hari ini kasusnya sama ya, pandemi, revolusi industri 4 dan lain-lain. Sementara sebagian dari kita itu shock. Selalu mengatakan wah ini ancaman. Kita lupa bahwa semua orang pun menghadapi hal yang sama. Sehingga harusnya yang kita bangun adalah bagaimana cara merespon yang terbaik atas situasi tadi. Jadi kita bangun kapasitas dalam merespon itu, ya, how to respond. Ya, jadi banyak riset menunjukkan, ya, nanti lulusan-lulusan kita di dalam bisnis, di dalam pekerjaannya itu tidak lepas dari kemampuan dia merespon. Bukan pada IP-nya. Jadi kita nih melahirkan IP 4, ya, misalnya Universitas X meluluskan mahasiswa dengan IP 4 banyak, cum laude-nya banyak. Loh kalau kita cum laude-nya banyak bangga, ya, itu kan kayak apa ya? Itu kan yang menilai kita juga sendiri ya. Misalnya Universitas X meluluskan mahasiswanya cum laude 60%. Ya yang menilai kita sendiri kok 60%, 50%, kan yang menilai harusnya dunia industri di luar. Bagaimana industri bisa menilai seberapa kemampuan lulusan kita ya untuk terjun ke dalam bisnis, ke dalam masyarakat. Nah, ini justru yang lebih penting. Makanya nanti sistem pendidikan kita sebetulnya diarahkan pada outcome base ya, berbasis pada outcome-nya. Outcome yang seperti apa yang kemudian menjadi indikator ya, menjadi apa? Menjadi satu konsep yang menggambarkan prestasi lulusan kita. Nah, ini saya kira apa namanya salah satu hal penting ya. Baik, saya coba sekarang pakai PPT. Share screen ya. Sudah terlihat ya? Sampun, Prof. Oke, sampun. Jadi di sini saya sampaikan ini mahasiswa kreatif dan sukses di era disrupsi. Jadi sekarang kreativitas itu menjadi hal yang sangat penting ya, karena kita bicara di era yang tidak mudah. Lalu kemudian di slide kedua, ini saya sampaikan eranya sekarang ini sering disebut era VUCA, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Jadi eranya itu sangat ya, Prof, ya. mungkin perlu di show terlebih dahulu, gitu. Oh, di show, ya, ya. Oh, ya, ya, maaf. Nggih, Prof. Monggo silahkan bisa dilanjutkan kembali, Prof. Bentar. Saya stop. Oke. Nah, ini apa? Kita masuk di era ketidakpastian ya. Era ketidakpastian, kemudian di sini kita melihat tadi saya sampaikan bahwa kita masuk era disruption ya, yang menyebabkan shock ya. Nah, ini kita jangan sampai seperti ini ya, jangan sampai kita itu jadi kagetan ya dengan situasi-situasi yang sekarang dihadapi ya. Nah, ini kita melihat bagaimana sosial media revolution ya, revolusi sosial media ya. Kemudian di sini kita melihat kita membangun mindset dari disruption mindset ke abundant mindset. Jadi mindset orang-orang sukses, orang-orang berlimpah. Ya. Kemudian, nah di sini kita mengembangkan sikap-sikap positif ya. Ini soft skill. Jadi bagaimana mahasiswa kita itu punya emosi positif yang bagus,
mindfulness, ya, fokus dalam apa yang dia lakukan, dan dia punya psychological capital, punya modal psikologis. Modal psikologis itu meliputi apa saja? Modal psikologis itu meliputi satu, dia harus punya harapan ke depan. Jadi jangan sampai mahasiswa unikal ya, kok nggak punya harapan ke depan. Yang kedua, dia harus punya optimisme, ya, bagaimana dia merealisasikan harapan tadi. Yang ketiga, dia harus punya confidence, ya, percaya diri. Dan yang keempat apa? Yang keempat adalah daya tahan atau resiliensi. Nah, tiga ini nih harus dimiliki oleh mahasiswa kita, positive emotion, mindfulness, dan psychological capital. Lalu berdampak pada apa? Energi positif pada setiap lulusan kita. Jadi lulusan kita itu di mata dunia usaha adalah orang-orang yang antusias, yang energik, yang sikapnya positif. Itu yang justru dibutuhkan, dan inilah soft skill tadi. Ini adalah soft skill. Lalu positivity from person factor ini akan berdampak pada outcome. Ya, ini yang di gambar pertama ini. Lalu yang di bawah ini yang organizational culture dan climate membentuk positivity from situation factor. Kalau posisi kita tinggi ya, kita jadi direktur, kita jadi founder, jadi pendiri perusahaan, maka kita bisa mengembangkan yang namanya culture and climate. Ya. Tapi apapun itu, leadership itu sebetulnya milik semua orang. Jadi tiga lingkaran elips di atas itu menunjukkan leadership yang harus dibangun oleh setiap orang, termasuk di antaranya adalah semua mahasiswa kita ya. Jadi semua mahasiswa kita itu harus punya positive emotion, mindfulness, dan psychological capital. Nah, ini model pembelajaran profesional yang saya kira penting ditanamkan pada mahasiswa kita adalah ada 4 poin nih sekarang. Yang pertama tadi, mahasiswa kita itu harus belajar sains ya, basic konsep dari sains dikuasai. Yang kedua adalah experience, ada pengalaman ya. Apalagi sekarang dalam program MBKM itu mahasiswa dituntut bukan hanya tadi ikut PKM dan sebagainya, tapi juga program-program yang mendorong mahasiswa itu memahami dunia industri, ya, memahami masyarakatnya. PKM ini kan juga menjembatani pada pemahaman terhadap masyarakat. Kemudian punya vision, ya, punya arah ke depan. Dan yang di tengah adalah punya soul, ada spiritualitas ya, yang dibangun. Nah, ini model pembelajaran profesional. Sehingga nanti harapannya mahasiswa kita itu punya bukan hanya cerdas intelektual, tapi juga dia cerdas emosional. Ya, termasuk kita nih sebagai dosen ya. Kita sebagai dosen itu bukan hanya menambah kemampuan riset kita, bukan hanya berorientasi pada H-index ya, peningkatan karya, publikasi dan lain-lain, tapi kita juga perlu membangun emotional quotient. Emotional quotient ini apa? Bagaimana kita ini bisa menempatkan diri kita di ruang-ruang kuliah, itu kita menjadi seorang guru sekaligus siswa. Karena kita ini juga belajar juga nih, ya. Saya setiap kali masuk ruang kelas di kampus gitu, saya akan mengatakan bahwa saya juga siswa. Kita akan menemui mahasiswa kita yang bervariasi. Lalu kita dilatih untuk bagaimana kita berkomunikasi dan merespon orang yang sesulit apapun. Ini juga bagian dari emotional quotient. Jangan sampai kita ngajar 30 mahasiswa, yang 1-2 orang troublemaker, kita suasananya juga jadi buruk, ya. Karena kita fokusnya pada yang troublemaker. Nah, kita nih harusnya bagaimana caranya menghadapi hal-hal yang sulit. Ini kecerdasan emosional kita menghadapi itu. Jadi kecerdasan emosional itu meliputi diri kita dan orang lain. Bagaimana saya memahami diri kita dan saya bisa mengatasi masalah pada diri saya, lalu saya bagaimana melihat orang lain dan bisa berkomunikasi dengan mereka. Nah, ini kecerdasan emosional. Yang ketiga adalah kecerdasan eksekusi. Ya. Kecerdasan eksekusi ini adalah kecerdasan di mana kita bisa mengeksekusi hal-hal yang baik. Kita banyak tahu hal-hal yang baik dan kita berusaha mengeksekusi itu. Ya. Biasanya posisi kita kadang-kadang rentan kecerdasan eksekusi. Kenapa? Karena posisi dosen seringkali ini posisi yang bagiannya ngasih tugas, yang biasanya nyuruh ngasih tugas ya, sehingga apa? Sehingga kita kadang-kadang tidak siap untuk melakukan perubahan untuk diri kita sendiri. Ya,
kita bagaimana nih kita bisa meningkatkan publikasi kita, bagaimana kita mengelola program-program pengabdian kita, ya, bagaimana kita, nah ini kan sebetulnya self leadership, ya, bagaimana kita memimpin diri kita, lalu kita leading another, kita memimpin orang lain. Dosen juga harus sehat, sehingga apa? Tiap pagi dosen tuh kalau habis sholat, habis berdoa gitu pagi, sempatkan untuk jogging 15 menit, 30 menit, saya nggak tahu nih, kalau Unikal mungkin semua jogging ya, dosen-dosennya sehat ya. Nah ini saya kira penting untuk dikembangkan juga hal-hal seperti itu. Kemudian yang keempat, kecerdasan adversity, ya, kecerdasan menghadapi challenge atau tantangan. Nah seringkali kita nih juga dosen posisi yang nyaman. Ini kita perlu semacam tekanan-tekanan juga supaya kita bisa punya achievement yang tinggi. Ya, kadang-kadang dosen merasa udah nggak punya achievement, apa nih yang mau dicapai lagi nih, udah jadi dosen, udah jadi guru besar, udah jadi. Nah ini achievement ini penting ya. Jadi kita harus berorientasi pada pencapaian dan kita punya daya tahan untuk pencapaian itu. Malu dong kita sama ilmuwan yang tidak punya gelar yang namanya Thomas Alva Edison ya. Dia menemukan 900 bola lampu ya, menemukan bola lampu gagalnya 900 kali. Dan dia mengatakan bahwa saya telah berhasil menemukan 900 cara yang salah dalam membuat bola lampu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan Thomas Alva Edison tidak putus asa ya. Nah, ini kita yang udah terlanjur punya gelar, ada master, ada doktor, ada guru besar, menurut saya ya kita harus punya daya tahan juga, ya, adversity quotient. Dan yang kelima adalah spiritual quotient. Bagaimana kehadiran kita itu menjadi rahmat buat sekelilingnya. Kita itu meyakini, orang cerdas itu orang yang menyadari bahwa kita akan ketemu Tuhan. Berarti kan kita harus prepare nih, harus siap-siap nih. Jangan-jangan lagi menyiapkan sesuatu, dipanggil oleh yang di atas ya. Lalu yang kedua, kita harus menjadi blessing others, merahmati lingkungan termasuk mahasiswa kita. Jadi solusi buat mahasiswa kita. Dan yang ketiga adalah kita harus improvement. Hari ini lebih baik dari kemarin dan besok lebih baik dari hari ini. Nah ini saya kira menjadi catatan penting buat buat kita sebagai agen ya. Lalu ini saya merujuk apa yang disampaikan Profesor Rosbud Moskenter, kita harus punya konsep ya. Kita bangun kompetensi. Ini yang kita sampaikan juga pada mahasiswa. Mereka punya konsep, punya kompetensi dan punya connection, punya jejaring atau social capital ya, modal sosial. Jadi orang sukses itu nggak lepas dari bagaimana dia berjejaring. Lalu dia yang keempat kredibel. Dia menjaga kejujuran dan integritasnya sehingga dia punya kredibilitas di mata masyarakat. Dan yang kelima adalah caring, ya, kepedulian. Nah ini slide saya pertama, kemudian slide saya kedua itu saya cuma mau cerita sedikit mengenai apa namanya nih, ya, mengenai PKM ya. Kenapa sih PKM, kemudian pengembangan PKM, lolos pendanaan PKM, dan PKM 2021. Mohon maaf yang 2022 belum muncul ya. Jadi memang belum bisa belum ada itu. Jadi kita masih pakai yang 2021. Tapi saya yakin perubahan pun hanya sedikit, paling kecil ya. Jadi di sini kita ceritakan mengapa PKM ya. Jadi lulusan tadi sebetulnya sudah saya singgung, lulusan itu punya comprehensive skill ya. Dia punya, jadi bukan hanya pinter dari sisi intelektual ya atau academic knowledge ya, tapi dia juga punya management skill ya, bagaimana mengelola, mengorganize ya. Kemudian punya skill of thinking, keterampilan berpikir. Seringkali kan gini, kita udah tahu belajar mengenai konsep A, konsep B dan konsep C. Tapi begitu kita dihadapkan kasus real, kasus praktek sesungguhnya, itu kita bingung pakai yang mana nih. Ini skill of thinking nih, di sini dilatih ya. Kemudian communication and leadership skill ya, ini juga dilatih ya, kemampuan kita berkomunikasi
dan kemampuan leadership tadi. Leadership itu nggak lepas dari bagaimana kita memimpin diri kita sendiri tadi. Nah, ini teknis ya, contoh PKM ya. Mungkin saya kira ini udah ada di dokumen PKM 5 bidang ya. Ini sebetulnya bentuk teknis dari gagasan-gagasan yang tadi kita diskusikan di awal ya. Jadi secara umum PKM itu tadi ada PKM 5 bidang, nanti saya sampaikan di sini. Nah, sekarang jadi PKM itu ada PKM penelitian eksakta ya, ada PKM penelitian sosial humaniora, ada PKM kewirausahaan, ada PKM pengabdian kepada masyarakat, ada PKM karsa cipta, ada PKM penerapan teknologi ya. Ini yang seringkali disebut 5 bidang ya. Kemudian ada PKM artikel ilmiah, ada PKM gagasan tertulis, ada PKM gagasan futuristik konstruktif. Ya. Ini saya kira menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Pak pimpinan LPM ya, yang mengatakan bahwa sebetulnya yang terpenting bukan hanya proposal itu didanai. Jadi proposal didanai ini sebetulnya konsekuensi. Tapi yang sebetulnya harus kita bangun adalah menciptakan iklim, ya, iklim kreatif. Jadi masuk Unikal itu yang terjadi bukan hanya iklim intelektual saja di sana, tapi juga iklim kreatif. Karena suasana kreatif itulah yang menghasilkan apa? Ide-ide segar itu muncul. Ya. Misalnya sekarang perusahaan besar ya itu banyak mengembangkan konsep open space. Ya. Apa sih di balik open space itu? Di balik ruang terbuka. Ruang terbuka atau open space itu sebetulnya membangun komunikasi lebih intens antara siapa? Antara direktur, antara vice president, antara manajer, antara staff. Ini open space ya. Begitu juga kalau open space di kampus, kita membayangkan pimpinan universitas, para dosen ya, para pejabat ya, profesor dan mahasiswa itu tidak ada sekat-sekat komunikasi. Nah, ini konsep open space yang sekarang dibangun di banyak perusahaan multinasional. Sehingga nanti ide-ide segar itu mengalir dengan sangat luar biasa. Ya, oke. Nah, ini apa namanya tips ya. Bagaimana sih kalau lolos pendanaan PKM 2022 nanti ya? Ini satu, menggagas ide. Apa nih yang digagas dalam ide itu? Ide itu yang namanya inovasi, kalau kita itu kreatif, produk dari kreativitas kita itu namanya inovasi. Semakin Anda kreatif, maka Anda punya kemampuan untuk menghasilkan inovasi-inovasi. Cuma inovasi itu ada levelnya. Ada inovasi yang levelnya big innovation, ada inovasi-inovasi yang luar biasa, yang besar, tapi ada inovasi-inovasi yang levelnya kecil, yang rendah ya. Jadi inovasi macam-macam. Misalnya gini, saya melihat di kampung saya ini kalau jualan es itu tidak dikasih topping buah, lalu saya kasih tambahan topping buah di es krim jualan saya. Nah, ini inovasi, tapi inovasi ini inovasi level kecil. Sehingga apa? Sehingga Anda perlu sebetulnya inovasi yang terbaik itu sebetulnya inovasi yang memanfaatkan juga kalau sekarang ini digitalisasi ya, technopreneurship dan sociopreneurship. Jadi kalau sociopreneurship itu bisnis kita itu juga berdampak bagi masyarakat. Kalau kita bicara technopreneurship, maka bisnis kita itu mengutilisasi teknologi dengan cukup baik. Ya. Jadi ini penting juga nih ya. Jadi inovasi-inovasi kita tidak hanya inovasi-inovasi yang jangkauannya rendah, tapi kita perlu mempunyai gagasan-gagasan ya dengan inovasi-inovasi yang luar biasa.
Contoh gini ya, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar sebetulnya hari ini sudah ada alat deteksi luar biasa untuk mengecek atau mendiagnosa penyakit. Dan kemampuan alat itu setara dengan 10 dokter spesialis yang meeting. Wah, itu harganya mahal banget loh, tapi kita nggak bicara itu ya, tapi kita bicara ini loh, dia punya gagasan besar, karena apa? Masyarakat selama ini kalau pergi ke dokter, itu penanganannya seperti menangani TV rusak ya, atau radio. Jadi tidak holistik, cenderung parsial. Lalu kemudian muncul gagasan bagaimana kita ini ditangani dokter itu yang bervariasi ya, dokter setara 10 dokter spesialis bahkan menanganinya secara human, kita sebagai manusia. Nah, teknologi ini harganya masih mahal. Tapi kalau kita meminjam perjalanan teknologi komputer mulai dari zaman mainframe menjadi laptop waktu 40 tahun ya, itu mainframe tadinya hanya dimiliki 2-3 universitas saja, tapi hari ini setiap rumah anak-anak kita ya itu punya komputer ya. Nah, ini kita kan bisa terbayang kalau tadi alat diagnosa dokter yang setara 10 dokter spesialis tadi itu bisa dimiliki dalam waktu 15 tahun ke depan oleh semua orang. Maka sebetulnya kita mulai melihat nih bagaimana profesi dokter ke depan. Ya. Jadi ini tantangan buat profesi dokter. Nanti kalau kita bicara produk apa namanya? Produk pembelajaran jarak jauh ya, MOOC, itu kan juga profesi para dosen. Gimana nih profesi para dosen? Belum lagi MBKM itu kan nantinya mungkin mengarah pada setiap perguruan tinggi di dunia itu harus punya uniqueness. Kita misalnya kampus kita itu 80-100 SKS kuliah di kampus kita. Tapi sisanya itu boleh ambil di kampus lain. Kalau kita kampusnya nggak punya uniqueness, maka orang mungkin akan ngambilnya di kampus-kampus lain semua. Kita kehilangan 2 semester mungkin untuk mahasiswa kita karena mahasiswa kita ngambilnya di tempat lain semua. Sementara dari tempat lain tidak ke tempat kita karena dianggap tidak unik. Ya. Nah, ini kan repot ya. Jadi kita perlu mulai memikirkan hal-hal seperti itu. Ya. Yang kedua, kalau kita bicara lolos pendanaan tadi apa yang digagas, lalu gagasannya itu harus kreatif dan objektif. Yang ketiga, gagasannya original. Itu kita bicara ide. Yang kedua, menulis sesuai pedoman. Nah, ini pengalaman saya 10 tahun jadi reviewer PKM. Itu lebih dari 50% yang gugur itu di poin kedua ini. Di poin tulisan yang tidak sesuai dengan pedoman. Ya, jadi kita nih kadang-kadang nggak perlu mikir-mikir lama-lama ya, begitu lihat halamannya sudah melampaui halaman yang ditentukan, formatnya tidak sesuai, apa namanya, salah kamar dan sebagainya, itu otomatis sudah gugur. Jadi tolong jangan sampai kita gugurnya gara-gara poin kedua ini. Karena para reviewer itu tidak mikir lagi, dia langsung menggugurkan punya kita. Ya. Jadi kalau kita mungkin persoalannya di gagasan atau ide, ya artinya memang itu sudah melalui perang yang sesungguhnya. Ya. Nah, jadi kata kunci dan tujuan PKM kreativitas ini adalah tadi tahu dan taat aturan, kemudian kreatif dan inovatif, kemudian objektif dan kooperatif. Ya. Kita objektif dan kooperatif, ya, berpikir kreatif dalam menuangkan gagasan. Nah, ini contohnya ya, saya kira sudah punya semua panduannya. Ada PKMR, PKM Research. Ya. Ini PKM Research ini sebetulnya bagi para dosen menyenangkan loh. Karena apa? Karena kita akan jadi partner yang aktif. Ya. Partner yang aktif itu akan
ikut membantu memfasilitasi para mahasiswa kita untuk apa? Untuk misalnya mencari literatur yang sesuai, ya, literatur yang tepat. Lah, untuk ke depan, ya, sebetulnya teman-teman sekalian, Bapak Ibu, itu ketika terlibat dalam penelitian mahasiswa, kita juga punya sisi untungnya. Ya. Sisi untungnya adalah satu, kita punya kesempatan publikasi. Karena kita boleh sebagai penulis keenamnya nih, kalau misalnya ada 5. Ya, itu satu. Yang kedua, kita kan memasok literatur. Lah, alangkah baiknya kita sesuaikan dengan roadmap riset kita. Maksudnya nggak terlalu jauh beda lah. Gagasan tetap dari mereka, tapi bagaimana itu punya keterkaitan ya dengan roadmap riset. Sehingga apa? Sehingga peluang tulisan Bapak Ibu disitasi juga akan lebih baik. Jadi Bapak Ibu hari ini bukan hanya mikirin publikasinya Bapak Ibu sendiri, tapi juga memikirkan bagaimana juga disitasi. Nah, disitasi itu bukan berarti semua harus disitasi oleh mahasiswa kita, tapi paling tidak harus memang yang sesuai, yang relevan. Jadi kalau misalnya punya Bu Hasanah misalnya sebagai dosen, itu kalau mahasiswa punya 30 literatur ya masa 2 enggak dari Bu Hasanah, paling enggak 2 kan enggak apa-apa, 2 dari 30 gitu. Ini kan nanti untuk jangka panjang ke depan itu luar biasa akumulasinya. Karena nanti akreditasi juga terkait dengan sitasi juga. Ya. Jadi sitasi tidak baik memang direkayasa, tapi sitasi itu sebetulnya kalau memang dia itu relevan dengan studinya mahasiswa Bapak Ibu, ya silahkan itu digunakan. Jadi jangan hanya mensitasi dosen-dosen dari luar, ya, apalagi dari universitas di luar negeri, misalnya di Afrika Selatan, di Kamerun, ya, di Timor Leste. Daripada itu kan pakai aja dari tempat kita kan. Artinya kita itu sebetulnya juga bisa kompetitif kok. Dengan mulai menghargai tulisan-tulisan dari internal. Ya, walaupun tadi kalau kita bicara tulisan-tulisan peneliti yang jadi tonggak di dunia ya kalau bisa itu dipelajari juga ya. Tapi peneliti dari dalam ya juga diberi apresiasi dengan cara melakukan pengutipan tadi. Nah, PKMR ini ada 2 tadi ya, ada PKM riset yang sosial humaniora maupun yang eksak. Ya. Jadi inti kegiatannya adalah pengamatan mendalam berbasis iptek untuk mengungkap informasi baru. Ya. Di situ ada luarannya apa saja, bisa Bapak lihat ya, ada laporan kemajuan akhir, artikel ilmiah, produk program dan lain-lain. Kemudian yang kedua PKMK. PKMK ini terkait dengan kewirausahaan ya. Jadi produk iptek itu sebagai komoditas usaha mahasiswa. Nah, ini di kalangan reviewer ini seringkali ada diskusi yang cukup hangat. Apakah kewirausahaan itu parameternya hanya bisnisnya bisa sustain, bisa berkelanjutan, atau bisnis berkelanjutan itu harus berbasis iptek. Ya. Jadi sebetulnya hari ini para reviewer sudah menekankan kewirausahaan kita ini harusnya berbasis iptek yang kuat. Karena kita nih ya, mahasiswa kita ini kan mahasiswa perguruan tinggi. Ya. Jadi kita bicara bagaimana upaya mempertahankan bisnis ini, membangun keunggulan kompetitif bisnis kita itu dengan iptek. Kalau enggak ya dianggap nilainya kurang di situ. Kemudian yang ketiga PKMPM, pengabdian masyarakat. Jadi di sini inti kegiatannya memberikan solusi iptek bagi mitra non-profit ya. Kata kuncinya adalah mitra non-profit. Penting di sini mahasiswa untuk memahami masyarakat. Apa sih kebutuhan masyarakat? Karena dan masyarakat ini terbagi 2 tadi. Ada masyarakat produktif, ada masyarakat masyarakat profit, ada non-profit ya.
kalau kita bicara masyarakatnya itu mitra kita itu mitra profit, ya, maka PKM-nya adalah PKM PI, ya. PKM PI. Sementara kalau mitranya non profit itu PKM-nya PKM PM. Ya. Kemudian ada lagi PKM KC, itu karya berupa hasil konstruksi karsa yang fungsional. Ya. Untuk PKMR itu harus sesuai bidang ilmu, ya. Mohon maaf Prof, untuk waktu tinggal 10 menit lagi nggih. Oh, tinggal 10 menit ya. Oke. Oke, saya kira yang ini nanti bisa dipelajari ya, kita ngobrol. Jadi ini apa namanya? Ini kan teknis dan ada di dalam pedoman, ya. Kemudian ini juga tahapan. Oh ya, tahapan ini juga, dari tahapan ini itu sebetulnya perlu sebuah tim khusus nih ya. Kalau menurut saya dari kampus untuk melakukan upaya mengurangi risiko kesalahan-kesalahan administratif. Jadi gimana sih kampus ini mencegah kesalahan administratif dan kesalahan-kesalahan tidak penting yang dilakukan mahasiswa kita. Karena kalau kesalahan itu masuknya ke reviewer eksternal, ya udah gugur berarti. Padahal mungkin di balik itu ada gagasan-gagasan yang bagus, ada gagasan-gagasan yang hebat, tapi gugur gara-gara masalah administrasi. Kemudian saya juga menyarankan buat teman-teman dosen, itu jangan satu dosen itu memegang berbagai jenis PKM. Karena itu nanti pusing, bingung, kerjaannya kan banyak ya Bapak Ibu. Saya kira satu dosen cukup mungkin 2 saja, maksudnya 2 jenis tipe PKM. Misalnya yang satu spesialis PKM riset dan PKM pengabdian masyarakat. Atau PKM Karsa Cipta dan PKM PI. Ya saya kira 2-3 itu udah cukup ini ya. Daripada harus memegang semua, sehingga ada di situ kelompok-kelompok dosen yang kompetennya di bidang PKM yang mana. Ini saya kira ini penting juga. Ya, kalau ini ketentuan umum ya, saya kira kalau ini nanti bisa ditanyakan pada saat diskusi ya. Ini kriteria pengusul ya. Nanti ini saya share semua ke Mas Mufti ya. Mas Mufti ini orangnya luar biasa sabar ya. Jadi saya sering telat ngerespon ya. Maaf ya Mas Mufti ya. Nanti saya kirim ini. Oke. Saya kasih contoh riset dulu deh. PKM riset ya. Nah, kalau PKM riset ya, yang perlu nanti dipikirkan oleh kita adalah kebaruan keunikan yang kita teliti ya, kebaruan keunikannya. Urgensi penelitian ya. Kemudian kira-kira inovasinya seperti apa ya. Terus Nah, ini riset ini terbagi 3 ya malah. Ada riset eksak, ada riset sosial, ada riset humaniora. Sosial sama humaniora sebetulnya kalau di dalam PKM itu jadi satu. Riset sosial ini biasanya kajiannya lebih terkait dengan bidang ilmu ekonomi, sosiologi, psikologi, manajemen, dan politik ya. Sementara kalau humaniora itu seperti budaya, seni, filsafat, adat istiadat, kepercayaan. Sehingga kalau humaniora ini banyak menggunakan qualitative approach biasanya. Pendekatannya lebih banyak dengan kualitatif kalau humaniora. Walaupun bisa juga sih dengan kuantitatif. Ya, jadi trennya kemarin-kemarin yang sering kali dapat juara itu lebih banyak yang pendekatannya kualitatif. Karena mungkin apa? Mungkin banyak di antara reviewer itu baru kali itu menghadapi para peneliti kualitatif ya. Jadi ini cukup menarik karena saya 11 tahun ya di proses review itu ada pengalaman di mana humaniora nggak begitu dapat tempat karena apa?
dianggap nggak jelas ini validitas, reliabilitasnya dan sebagainya, itu sempat tidak dapat tempat. Lalu kemudian 5 tahun terakhir kemarin itu justru booming, ya, justru muncul, ya. Karena apa? Karena para reviewer mulai open mind bahwa memang penelitian ini adalah salah satu pendekatan saintifik yang perlu kita recognize juga. Lalu kemudian hari ini kita mulai menganggap, ya karena kita udah sering ketemu itu, ya berarti sebetulnya riset humaniora cukup menantang ke depan, tapi kita bisa menilai lebih equal dengan riset-riset sosial seperti riset-riset berbasis kuesioner, ya. Karena dulu sempat yang kuesioner itu sempat terpinggir oleh studi-studi etnografi kayak gitu. Tapi hari ini saya kira udah lebih equal. Jadi saya kira ini juga ada proses pembelajaran juga dari para reviewer juga, ya. Nah, ini jenisnya tadi ada 3, eksakta, sosial, dan humaniora. Kemudian karakteristik jenis riset itu ada yang sifatnya empirik, ya, yang dilakukan dengan alat ukur yang jelas, tervalidasi dalam mengumpulkan data, tapi ada juga yang sifatnya non-empirik, ya. Oke, tapi saya kira ini nanti bisa kita diskusikan saja lebih detail setelah ini. Mungkin saya serahkan dulu ke moderator, ya, mudah-mudahan nanti kita akan bisa diskusi lebih panjang. Jadi saya lebih menekankan pada gagasan umumnya mengenai ini, kemudian untuk teknisnya masing-masing jenis PKM tadi itu tolong dikuasai oleh 1-2 dosen. Jadi 1 dosen itu kuasai 1 bidang atau 2 bidang. Karena itu teknisnya sudah ada semua di dalam pedoman. Tinggal nanti bagaimana itu dikomunikasikan dengan para mahasiswa kita, ya. Semoga nanti secara internal jangan sampai mahasiswa kita itu tidak berhasil dalam hal yang sifatnya administrasi tadi, ya. Jadi kita secara administrasi itu bisa udah terfilter lah di kampus sehingga kita bisa berkompetisi dengan lebih baik ke nasional, ya. Saya kira itu Mbak Hasanah, Bu Hasanah, ya. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Prof. Dr. Heru Kurnianto Cahyono yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa sekali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah materi pertama yang telah disampaikan oleh Prof. Dr. Heru. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, langsung menginjak pada materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Siska Rusmalina, MSc APT. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu. Ibu Siska Rusmalina, MSc APT, merupakan salah satu dosen di Fakultas Farmasi, kelahiran Pekalongan. Kemudian beliau ini mengampu di S1 dan D3 Farmasi. Kemudian beliau menyelesaikan riwayat pendidikan di Universitas Setiabudi Surakarta, S-Sarjana Farmasi dan juga profesi apoteker. Kemudian pendidikan magister di Ilmu Farmasi Universitas Gadjah Mada pada tahun 2012 sampai hingga 2014. Untuk pengalaman penelitian dan pengabdian beliau, ini beliau sangat aktif sekali dalam 5 tahun terakhir dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian, juga menghasilkan publikasi-publikasi di jurnal nasional terakreditasi dan juga proceeding internasional. Pengalaman beliau yang sangat salah satunya yaitu pembimbing program kreativitas mahasiswa dengan judul PKM Rosiana Lipstick dari ekstrak rumput laut merah yang lolos pendanaan pada tahun 2021 kemarin. Mungkin langsung saja kami persilahkan kepada Ibu Siska Rusmalina, MSc
APT untuk menyampaikan materi yang kedua. Terima kasih Bu Harismatul Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin Prof. Heru, saya mungkin di sini sedikit berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu semua terkait dengan apa yang telah saya dan tim alami atau rasakan gitu ya, sehingga kami mendapatkan pendanaan. Namun kami juga belum bisa sampai ke PIMNAS, Prof. Nanti mohon koreksi dan masukan dari Prof. Heru. Sebenarnya saya dan Bu Risma ini yang tahun kemarin dari mewakili Universitas Pekalongan mendapat amanah untuk membimbing mahasiswa yang lolos pendanaan, Prof. Heru. Mohon izin, nggih, Prof. Monggo Bu. Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Pekalongan, di sini Bapak Ibu semua ya sudah berpengalaman. Banyak juga Bapak Ibu yang sudah lolos PKM di tahun-tahun sebelumnya, seperti ada Bu Inayatul Ulia, kemudian ada Bu Nurbaiti, Bu Meta Anu, dan seterusnya. Mungkin di sini kemarin saya dan tim merasakan bahwa dengan tim PKM ini memerlukan suatu sinergi kerja tim yang bagus seperti itu. Segala hal yang telah disampaikan oleh Prof. Heru itu memang sesuatu yang memang baik dan menuju untuk bisa mencapai ke peraihan Timnas dan emas di ajang PKM. Ajang PKM ini memang merupakan suatu ajang yang bergengsi gitu ya Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu dosen yang berhasil lolos pendanaan itu mampu berkompetisi dengan puluhan ribu proposal yang masuk gitu. Kemudian dari proposal yang didanai ini sekitar ratusan, kemudian tersaring lagi menjadi hanya sekian ratus gitu ya, sampai sekitar 300-an yang lolos untuk PIMNAS. Dan di PIMNAS ini kemudian lolos lagi, diseleksi, ketat lagi hanya 34 yang mendapatkan kejuaraan atau reward emas, perunggu, maupun perak. Pengalaman kami di tahun kemarin, kami berusaha menyusun bersama tim bahwa ide yang pertama muncul ini memang ide dari mahasiswa. Kemudian mahasiswa ini melihat adanya potensi lokal dari Kota Pekalongan. Ya, Kota Pekalongan ini berada di pesisir pantai utara, gitu ya. Kemudian dapat tumbuh rumput merah, gitu ya. Dan rumput merah ini juga menjadi komoditas yang dibudidayakan oleh Fakultas Perikanan. Itu latar belakang dari tim kami yang kami angkat seperti itu. Kemudian di komoditas ini atau rumput laut ini, kemudian kita buatkan suatu inovasi yang kami merasa belum ada inovasi di pembuatan lipstik gitu ya, yang berbahan dari ekstrak rumput laut yang kita ambil antioksidannya. Dan alhamdulillah kami buatkan, kemudian proposal ini kami lolos gitu ya Bapak Ibu. Nah, mungkin mohon izin untuk screen share terkait dengan materi yang kami telah buat itu. Monggo Bu Siska. Iya. Apakah bisa terlihat Bu Karisma? Sudah Ibu, monggo silakan bisa di-share terlebih dahulu Bu. Slide show. Apakah sudah bisa terlihat? Sampun Ibu.
Matur nuwun. Jadi sedikit berbagi gitu ya Bapak Ibu, sharing kiat lolos PKM 2022. Jadi di sini pertama kami memang membangun kerja tim yang baik gitu, di mana di sini nanti ada komunikasi, intensitas dari peran dari Bapak Ibu dalam membimbing, sehingga nanti tim ini mampu memiliki visi yang sama. Itu visi untuk mencapai PIMNAS, sebenarnya itu mimpinya mungkin ya Bapak Ibu, tidak hanya nanti sampai di lolos pendanaan. Dan mimpi yang lebih tingginya lagi adalah mimpi untuk mendapatkan emas. Mungkin ini nanti bisa kita sinergikan gitu ya, buat kita semua agar kita semua bisa menggapai mimpi tersebut dan memberikan kontribusi terhadap Universitas Pekalongan yang nantinya bisa menuju unggul di tahun 2035. Visi ketika tim ini belum memiliki visi yang sama, gitu ya, diibaratkan seperti kita melihat map ini ya Bapak Ibu. Nah ini ada tempat-tempat tapi kita nggak tahu kita mau kemana dan kita ada di mana, gitu ya. Kemudian kita berbeda ketika kita melihat map ini, kita sudah punya tujuan. Tujuan kita adalah Universitas Pekalongan. Tapi kita masih belum tahu cara kita sampai ke Universitas Pekalongan. Mau lewat mana ini, gitu ya. Nah, berikutnya berbeda lagi dengan PPT yang terakhir ini. Kalau di PPT yang gambar yang terakhir ini kita bisa lihat kita sudah berada di suatu tempat, kita ingin menuju ke suatu tujuan, dan kita sudah tahu jalannya, gitu ya. Ketika kita mau menuju ke PKM, berarti kita harus membaca, gitu ya, panduan dengan sebaik mungkin dan mengimplementasikan panduan tersebut ke dalam proposal yang tim kita usulkan. Nah, di sini nanti Bapak Ibu ketika di dalam perjalanan PKM, perjalanan PKM ini tidak sebentar nih Bapak Ibu. Perjalanan PKM ini dari pembimbingan proposal, kemudian kalau lolos pendanaan nanti pelaksanaan gitu ya, sampai dengan tahapan-tahapan berikutnya. Jadi memang diperlukan suatu kerja tim yang solid, itu kerja tim yang solid, kemudian komunikasi dari tim, ketua, anggota, dan pembimbing yang baik. Penggunaan media pembimbingan ini ya sekarang ketika kebetulan kemarin kami pas pandemi Bapak Ibu, jadi kami lakukan secara online itu karena Pekalongan pada saat itu terkena PPKM yang pertemuannya terbatas gitu. Jadi kami dan di tim ini memang terkadang ada beberapa yang mau maju bergerak dan ada yang memang tidak bergerak gitu ya. Jadi nanti tugas dari Bapak Ibu ini yang selalu memantau dan memberikan motivasi rekan-rekan mahasiswa ini untuk senantiasa bergerak maju ketika menghadapi suatu kesulitan atau permasalahan, bareng-bareng mencarikan solusi yang terbaik. Kemudian tadi ini panduan memang harus jalannya itu harus melewati buku panduan Bapak Ibu, harus dibaca dengan baik. Kemudian panduan ini juga berubah-ubah setiap tahun karena selalu update dan mengikuti perkembangan zaman di Indonesia terutama. Ya, ini dari 2020 juga ada adendum yang melaksanakannya menjadi secara online. Kemudian di tahun 2021 ini ada pedoman yang baru. Kemudian nanti di tahun 2022 juga akan segera diluncurkan pedoman yang terbaru. Nah, kemudian ide kreatif ini mungkin saya dan tim atau tim yang saya dampingi itu mengangkat ide-ide yang aktual, hangat, mungkin kearifan lokal, serta memberikan manfaat
kepada masyarakat, dan kreatif. Nah, ide kreatif ini digali dari 6N, ya, nonton, niteni, niru, nambahi, ganti, dan ngurangi. Ini juga tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua TPM, jadi ATM gitu ya. Kalau di sini saya gunakan nonton, niteni, niru, nambahi, ganti, dan ngurangi. Ketika kita ingin mencapai sesuatu yang kreatif, maka kita harus bicaranya di aspek yang ketiga sampai dengan keenam. Seperti itu. Nambahi dan membuat sesuatu yang baru itu menjadi novelty bagi ide kreatif yang diusung oleh tim PKM. Kemudian setelah lulus ini selama pendanaan, ya kami mengevaluasi gitu ya, atau kami juga kira-kira yang membuat sampai lolos ke dalam pendanaan dan lolos ke dalam PIMNAS seperti itu. Di dalam pelaksanaan selama pembimbingan ini Bapak Ibu harus ada timeline yang secara garis besar ini sudah disepakati oleh tim, dan memang harus ketat ya Bapak Ibu timeline-nya, karena waktu penyelesaian dari pendanaan lolos kemudian pendanaan itu kurang lebihnya hanya sekitar maksimal itu 5 bulan gitu, maksimal. Nah, kemudian timeline ini juga dibuat secara garis besar, dipahami bersama, kemudian ditaati, kemudian mencatat apa yang sudah dikerjakan itu dicatat di dalam logbook atau buku catatan harian dari pelaksanaan kegiatan, karena logbook ini nantinya kita upload Bapak Ibu sebagai laporan ya, dan menjadi salah satu persyaratan untuk melaporkan kemajuan hasil. Ya, nah berikutnya nanti kita masuk ke tahapan pemantauan dan laporan. Dan target-target yang sudah ada di dalam timeline dan target di dalam timeline ini merupakan luaran dari PKM yang kita sudah tuliskan di dalam proposal, itu memang harus semuanya dapat tercapai semua. Nah, ini di laporan kemajuan hasil, Ibu, di sini harus pelaksanaan kegiatan PKM harus dicatat dan dicatat dan diunggah ke Simbel Mawang yang sekaligus dapat digunakan sebagai sarana pelaporan kegiatan. Kegiatan yang harus diunggah mencakup catatan harian, logbook, laporan kemajuan yang disertai dengan penggunaan dana, bukti pendukung pelaksanaan PKM, yang meliputi foto, video, dan dokumen lainnya. Laporan kemajuan yang akan dinilai menjadi salah satu komponen penilaian penetapan peserta KEPIMNAS. Jadi memang di pelaporan kemajuan ini, sebenarnya ini belum laporan akhir Bapak Ibu. Di sini laporan kemajuan ini harus 80% apa yang sudah tercapai. Nah, ketika melihat menyusun laporan kemajuan juga kita harus melihat ke dalam panduan yang telah ditetapkan di dalam buku panduan. Kemudian di laporan kemajuan ini kalau saya menilai gitu ya Bapak Ibu, harus 85%. Harus 85% capaian yang kita tuliskan sebagai luaran di dalam proposal itu memang sudah selesai kita kerjakan gitu. Karena di laporan kemajuan hasil ini memang di tim itu melakukan, atau teman-teman mahasiswa itu melakukan presentasi yang dinilai oleh reviewer atau tim penilai dari BEMAWA yang kemudian menggali terkait dengan luaran-luaran target-target capaian yang telah dihasilkan.
mungkin dalam pelaporan kemajuan ini juga perlu disiapkan atau perlu bimbingan dari Bapak Ibu dalam penyiapan PPT, kemudian presentasi yang baik, kemudian performa dari mahasiswa, produk yang ditargetkan atau luaran itu memang sudah disiapkan. Jadi di sini kesimpulan yang bisa diambil dan penyemangat bagi kita semua, dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kreativitas tanpa batas, dan totalitas sampai tuntas. Semoga Universitas Pekalongan unggul di tahun 2035 dan banyak proposal dari Bapak Ibu yang dosen di Universitas Pekalongan ini yang lolos ke PIMNAS tahun 2022 dan mampu mencapai emas. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Bu Harisma dan mungkin nanti bisa dilanjut dengan sesi tanya jawab dari Bapak Ibu yang ingin bertanya. Monggo Bu Harisma. Baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada Ibu Siska Rusmalina yang telah menyampaikan materi dan pengalamannya yang luar biasa. Kepada audiens yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu dan menyebutkan identitasnya. Penanya dapat mengajukan pertanyaan dengan singkat, padat, dan jelas. Untuk sesi pertanyaan, kita terima 3 penanya. Monggo silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait PKM, bagaimana tips-tips kita bisa diterima di proposal kita dapat diterima, didanai, kemudian juga mungkin bagaimana kita menghadapi biasanya begini, karena saya juga sebagai pembimbing PKM, biasanya ketika mahasiswa itu sudah memiliki gagasan, kemudian sudah menyampaikan proposalnya, tapi kadangkala mahasiswa ini dalam mengolah apa yang kita diskusikan itu kadangkala juga mengalami kesulitan, kendala seperti itu. Mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan. Monggo. Boleh bertanya, Bu Harisma? Monggo, Pak Milzam. Terima kasih. Atas materi para narasumber, para Bedu, dan Ibu Siska. Saya Muhammad Milzam, saya dosen dari program studi manajemen Pak, Bu, Universitas Pekalongan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya juga terima kasih pada panitia sudah mengundang saya sehingga saya bisa ikut BIMTEK TOT ini. Nah, mengenai pembimbingan PKM mahasiswa, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, terutama masalah motivasi, bagaimana memotivasi mahasiswa segaris besar tentang proses penyusunan PKM, karena yang paling penting bagi kita, yang paling penting bagi universitas tentu kan lolos dan juga kalau bisa sampai tahapan yang terjauh yang bisa dicapai. Upaya sudah dilakukan dari fakultas, dari program studi, di mana di Fakultas Ekonomi sendiri, prodi manajemen itu mewajibkan di mata kuliah tertentu untuk mahasiswanya mengupload atau mensubmit PKM, terutama kewirausahaan, paling banyak kewirausahaan, di mata kuliah kewirausahaan juga. Nah, ada dampak yang signifikan, jumlahnya meningkat, jumlah secara kuantitas meningkat. Nah, mungkin yang perlu diimbangi adalah secara kualitas PKM atau proposal yang diajukan. Itu yang pertama. Bagaimana cara kita menjaga kualitas sekaligus menjaga kuantitasnya? Karena dari dosen ekonomi sendiri mahasiswanya cukup banyak. Mungkin tidak bisa
hanya dari dosen pengampu kewirausahaan saja, mata kuliah kewirausahaan saja, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kualitas prosesnya juga. Jadi bukan hanya kualitas judulnya, tapi kualitas prosesnya. Karena dari proses pengajuan PKM ini yang saya pahami, itu hampir sama seperti pengajuan judul skripsi. Mohon maaf kalau saya salah, mohon dikoreksi juga kalau saya salah. Jadi kalau pengajuan skripsi itu kan melalui proses pendalaman dulu, analisis masalah, kemudian menemukan alternatif judul, kemudian dikonsultasikan, baru kemudian bab per babnya dibimbing, kemudian sampai dengan proposal skripsi itu selesai dan di ACC. Nah, itu yang saya pahami. Tapi entah kenapa ada 2 kali saya menjadi pembimbing. Satu kali, dan yang kedua saya tidak bersedia karena saya tidak mau kesalahan yang pertama itu terulang. Jadi PKM proposal diajukan tapi sudah mendekati deadline, sehingga tidak sempat untuk melakukan pembimbingan. Kesannya hanya untuk tanda tangan dosen pembimbing. Ya, jadi saya coba diminta CV-nya Pak, tanda tangannya Pak, NIDN-nya Pak. Loh. Nah, kemudian ada juga yang memang sudah beberapa jauh-jauh hari, kurang lebih hamin beberapa minggu, itu juga mahasiswa sudah membuat proposal. Tapi menurut saya proposal itu masih sangat umum. Kewirausahaan produknya hampir umum sekali, sudah ada. Yang saya tangkap dari Prof. Heru tadi, kewirausahaan yang dari Pak Mahirun ya tadi Ketua WPM ya, kewirausahaan itu adalah menciptakan kebaruan, bukan sesuatu yang sudah ada. Nah, ini kebanyakan sesuatu yang sudah ada. Ini mau saya rubah, mau saya ajak diskusi, bimbingan. Mahasiswanya tidak menangkap maksud saya. Jadi ketika datang lagi masih sama lagi. Akhirnya karena sudah mepet, sudah datang. Itu yang saya hadapi di lapangan. Mungkin itu semoga bisa ditangkap maksudnya pertanyaan saya. Mohon arahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya. Sebelumnya saya mungkin klarifikasi terlebih dahulu ya, Pak Milzam, dari pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana menjaga kualitas dan kuantitas dari judul proposal. Kemudian yang kedua, bagaimana untuk ini ya, dalam melakukan komunikasi atau mungkin dalam proses pembimbingan itu dapat terjadi sinergi antara mahasiswa dan dosen itu dalam membuat proposal seperti itu. Betul, Pak Milzam. Oke. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, kalau misalkan belum ada, saya persilahkan kepada Prof. Heru, mungkin yang pertama untuk menjawab pertanyaan dari Pak Muhammad Milzam. Oke, terima kasih Mbak Hasanah ya. Baik, Prof. Kalau di tempat kami ya, itu kewirausahaan itu termasuk salah satu kekuatan karena apa? Karena profil lulusan kita kan entrepreneurship dan manajerial. Jadi ada 2 ini profil lulusan kita, sehingga apa? Sehingga mata kuliah itu banyak yang mengarah pada upaya peningkatan entrepreneurship skill. Nah, di beberapa mata kuliah itu, misalnya mulai dari semester 1 kita udah ada mata kuliah, sehingga apa? Sehingga PKMK itu menjadi bagian dari penugasan mata kuliah. Jadi ada misalnya bagian gagasan kreatif. Nah, di gagasan kreatif itu kita mulai brainstorming dengan mahasiswa. Bagaimana mahasiswa memahami pasar. Memang betul tadi kita perlu baru ya, perlu uniqueness, perlu kebaruan, tapi kebaruan itu kan bisa saja di tempat lain tidak baru, tapi di tempat kita baru gitu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa ini memang baru itu sifatnya untuk segmen yang kita bidik, untuk yang kita tuju. Nah, di sini mahasiswa penting untuk memahami pasar dulu. Jadi dalam PKMK itu jangan ditekankan pada produknya dulu. Jadi kita menekankan pasar, bukan
bukan menjual produk yang bisa kita buat, tapi kita membuat produk yang bisa kita jual. Kalau menjual produk yang bisa kita buat, berarti kita fokusnya pada apa yang bisa kita buat. Ini kita mengulangi kesalahan dari sejumlah mobil-mobil Eropa maupun mobil Amerika Serikat ketika itu, mereka menggunakan paradigma yang pertama tadi. Jadi mereka membuat mobil Ford itu warnanya hitam, ukurannya besar, itu dalam perspektif mereka, lalu mereka bicara bagaimana menjualnya. Sementara mobil-mobil di Asia kayak Jepang ya, itu mereka berorientasi pada apa kebutuhan pasar dulu, apa preferensi pasar, keinginan pasar, baru mereka ciptakan produk ya. Jadi produk yang mereka buat itu adalah solusi pada needs, wants, and demand. Jadi kita nih dengan memahami pasar itu paling enggak kita tahu apa kebutuhannya, apa keinginannya, apa bagaimana daya belinya ya, permintaannya seperti apa. Nah, ini yang kemudian kita membuat produk atas dasar pengamatan terhadap pasar. Jadi ini menjadi nilai lebih seberapa mahasiswa bisa menghayati, mengenali pasarnya itu tadi. Lalu kemudian kita buat produk-produk yang kira-kira bisa memberi solusi. Ya. Misalnya kalau Jogja terkenal dengan angkringan. Nah sekarang kalau kita mau buat produk itu di sekitaran kampus, di tempat-tempat belajar kampus, maka kemudian mulai modifikasi angkringan belajar atau kafe-kafe belajar yang sifatnya polanya mirip angkringan, tapi yang difasilitasi bukan ngemilnya, bukan hanya ngemil makanannya, tapi juga bagaimana mereka bisa saling berkomunikasi dengan nyaman, bagaimana mereka bisa diberi akses terkait dengan misalnya WiFi, ya karena mereka komunitas belajar. Nah, sehingga di sini penting bahwa sebuah produk ya ataupun tadi kafe ataupun angkringan itu berorientasi pada kebutuhan pasar yang dia tuju ya. Jadi disinilah modifikasi yang akan dimunculkan. Seringkali mahasiswa produknya misalnya membuat misalnya minuman khas Pekalongan misalnya. Tapi kenapa tidak kita kaitkan dengan kebutuhan yang lebih luas ya, sehingga konsumen itu bukan sekedar hanya untuk mencicipi minuman tadi, tapi ada experience, ada pengalaman khas yang bisa yang bagi mereka wah ini betul-betul kalau belum ke sini belum ke Pekalongan nih ya. Jadi ini saya kira aspek-aspek ini penting. Jadi bukan sekedar kita kalau ke warung itu cuma pengen merasakan masakannya, tapi ada aspek-aspek lain yang bisa menjadi sebuah sensasi buat para konsumennya ya. Nah, ini saya kira tadi penting buat mahasiswa untuk belajar mengenali pasar. Jadi pasar itu tetap menjadi hal yang penting dalam konteks itu. Nah, kemudian ketika kita menulis proposal, memang kreativitas itu ada dua hal yang bisa kita lihat. Pertama dari kemasannya ya. Kita bicara topik, judul itu bisa mengesankan ini kreatif dan inovatif. Tapi jangan lupa aspek substansinya, ya substansinya memang kreatif. Tapi ada juga yang substansinya kreatif, tapi judulnya itu umum, ya. Nah judulnya umum nih dan sebagainya, sehingga kayaknya kreativitasnya nggak kecil. Padahal sebetulnya kalau dibaca detail itu kreatif, sangat kreatif. Nah jadi saya kira dua hal tadi penting, kreativitas yang muncul di permukaan, baik dari judul, kemasan gitu, tapi juga kreativitas yang ada di dalamnya. Tapi biasanya kalau seleksi awal di tahapan review awal itu memang cukup dominan di kemasan ya. Tapi kalau bagi saya, saran saya, jangan hanya pada kemasan karena nanti kasihan konsumen kecewa kalau hanya kemasannya, tapi substansinya juga harus didalami. Saya kira itu ya. Jadi keberuntungan kalau di tempat kita koneksikan dengan sejumlah mata kuliah yang memang relevan. Ya, yang memang relevan sehingga mahasiswa bisa melakukan itu dengan lebih ada reward ya, reward secara ekstrinsik dari perkuliahan itu ya, misalnya dapat poin yang baik ya, nilai yang bagus dan lain-lain.
Saya kira itu Pak Mbak Hasanah, Pak Milzam ya, matur nuwun. Matur suwun, Prof. Oke, Mbak. Sama-sama. Terima kasih, Prof. Mungkin saya sedikit agak ini ya, Prof, karena saya dari farmasi, jadi Ya. tadi terkait mata kuliah kewirausahaan, kalau itu biasanya kita membuat produk-produk yang terkait dengan farmasian, begitu, Prof. Jadi akhirnya mahasiswa itu lebih seperti yang tadi disampaikan, harusnya menganalisis pasar terlebih dahulu dibandingkan daripada ke produk. Nah, kalau di mahasiswa kami biasanya kita lebih ke produk dulu, karena kita bisanya membuat misalkan yang terkait dengan farmasian, membuat jamu yang dimodifikasi, yang harusnya jamu itu biasanya hanya diminum, yang diminum kemudian kita kemas ke berbagai jenis yang seperti gummy atau dengan kemasan dengan jenis-jenis yang lain yang lebih menarik. Jadi inovasinya hanya di bagian sediaannya saja, dan akhirnya kita lupa untuk ke bagaimana konsumen itu apakah bisa menerima atau tidak. Nah, untuk mencegah hal itu bagaimana ya, Prof? Ya? Oke, terima kasih Bu Hasanah. Jadi kalau menurut saya sebetulnya Bu Hasanah sudah melakukan pengamatan terhadap pasar meskipun hanya sepintas ya. Nah, ini yang menurut saya agak sedikit diperdalam ketika di proposal ya. Misalnya tadi Ibu mengatakan konsumen itu lebih suka dengan kemasan yang tidak ribet ya. Kemasan yang lebih praktis ya. Dan dia sebetulnya membutuhkan solusi atas khasiat produk itu. Nah, ini kan sebetulnya ini namanya kebutuhan. Dan tadi yang tidak ribet ini yang namanya keinginan. Dia butuh obat dan inginnya apa? Inginnya tidak ribet, tidak sulit, ya, praktis. Nah, ini kan aspek yang ada di pasar. Jadi pasar itu adalah, kalau kita bicara pasar itu kelompok orang yang punya kebutuhan, punya keinginan, ya, punya purchasing power, punya daya beli, dan punya willingness to buy, keinginan untuk membeli. Nah, kalau tadi Ibu mengatakan, oh saya pengen jual yang praktis, lalu harganya terjangkau. Nah, ini kan sebetulnya Ibu bisa melakukan eksplorasi sedikit aja mengenai daya beli konsumen. Misalnya produk ini ingin kita kenalkan pada masyarakat desa yang punya daya belinya terbatas misalnya atau apa. Nah, ini kan sebetulnya Ibu memahami pasar juga. Jadi tinggal dieksplor aja aspek itu. Jadi jangan sampai kita buat produk tapi kita nggak tahu mereka butuh apa enggak ya. Ini kan spekulasi ya. Jadi kalau tadi menurut saya sebetulnya walaupun tidak spesifik Ibu masuk ke ini pasar, tapi coba tolong sedikit dieksplor tadi masalah pasarnya. Dieksplorasi terkait dengan sebetulnya mengapa mereka butuh jamu sih, mengapa mereka inginnya tidak simple tadi produknya, terus inginnya harganya tertentu. Nah, ini kan sebetulnya terkait dengan apa maunya pasar. Nah, itu aja Bu, cuma ditambahkan itu sedikit, saya kira udah oke itu. Oke, baik. Terima kasih Prof. Jadi berangkat dari situ. Jadi bahkan gini Bu, secara ekstrim gini, pernah ada kasus. Kasus ini klasik di tahun sebelum kemerdekaan lah. Waktu itu Afrika itu masih belum ada orang pakai sepatu. Lalu ketika dikirim seorang pemasar sepatu ke Afrika, lalu dia langsung balik buru-buru ke Amerika. Dia mengatakan no demand, nggak ada permintaan. Berarti pasarnya nggak dapat pasar. Lalu kemudian dia ngirim orang kedua. Orang kedua punya persepsi yang berbeda. Dia mengatakan ini full demand. Permintaannya penuh. Kenapa? Karena tidak ada yang menggunakan sepatu. Ini artinya kita bisa melakukan edukasi terhadap pasar. Ini kan cara pandang orang ketika melihat pasar bisa macam-macam. Yang satu bilang, wah ini nggak ada harapan, nggak ada yang pakai sepatu. Tapi yang kedua mengatakan, wah ini full demand nih. Kenapa? Karena justru tidak ada yang pakai sepatu. Kita bisa melakukan edukasi terhadap pasar. Nah, begitu juga nanti Ibu ketika melihat pasar untuk produk-produk obat di pedesaan misalnya, atau di rural area, atau di mana gitu ya, untuk produk jamu Ibu. Tergantung Ibu mau bidik kemana nanti.
Nah, nanti mungkin pemahaman simpel, Bu, perlu nanti kapan dibaca sedikit mengenai konsep STP. STP itu adalah segmenting, targeting, positioning. Ini sebetulnya bacaan untuk semua bidang ilmu ya. Karena saya lihat menarik nih, farmasi aja ada kewirausahaan. Kalau di Universitas Gadjah Mada semua program studi ada kewirausahaan. Kewirausahaan ini sebetulnya bicara masalah kreativitas nih. Jadi kita ini kan sebetulnya setiap departemen itu membuat sebuah produk, membuat inovasi-inovasi. Tapi kan untuk inovasi itu bermanfaat atau tidak, kita harus memahami pasar. Bagaimana kita mengenalkan secara kreatif, mendesain produk-produk secara kreatif. Nah, sehingga mata kuliah ini memang menjadi penting ya buat semua prodi, saya kira. Coba lihat para pengusaha hebat kita itu. Banyak background-nya, ada yang kedokteran, gigi, ada yang mana macam-macam ya. Saya kira nanti ke depan seperti itu. Saya kira itu Bu Hasanah. Gitu. Mungkin tambahan untuk yang pertanyaan kedua dari Pak Milzam, bagaimana kita memotivasi mahasiswa dan bagaimana caranya kita agar mahasiswa itu ketika bimbingan dengan kita itu tidak terjadi gap, Prof. Oh, kalau itu memang yang namanya motivasi ini kan sebuah energi ya. Jadi kalau kita ingin memotivasi orang, maka kita harus yang paling termotivasi duluan. Saya betul-betul nggak sabar lagi deh pengen ketemu mahasiswa tuh misalnya mengenai masalah itu. Jadi kayaknya kita itu ketemu mereka yang gembira, senang gitu loh. Kita senang, kita udah termotivasi duluan, lalu kita kemudian discuss dengan dia itu dengan, jadi kita ketika ngomong itu terasa adrenalinnya gitu loh. Nah ini ketika kita begitu antusias, itu biasanya dia akan ini ya. Apalagi kita cerita mengenai kisah-kisah inspirasi. Jadi kalau kita bicara motivasi, biasanya berangkat dari inspirasi. Dan mahasiswa itu biasanya melihat kita itu adalah figur panutan. Jadi omongan dosen itu hampir sama dengan omongan dokter kalau menurut pasien. Pasien dengar omongan dokter, itu dia biasanya ngikut ya. Mahasiswa dengar omongan dosen, ya kira-kira gitulah. Jadi kita ada kesempatan dalam hal menjadi referensi mereka. Nah, ini kita gunakan betul nih. Jadi kita harus gunakan betul, kita menyampaikan itu dengan apa? Dengan penuh antusias ya. Hatinya kita itu sebetulnya ikut berkomunikasi. Karena menurut riset itu getaran hati itu lebih keras daripada ucapan kita. Jadi ketika kita itu begitu semangat, itu mahasiswa itu dengernya aja mungkin bisa merinding ya, bisa kayaknya ikut semangat juga gitu ya. Nah, sehingga memang PR buat kita adalah mari kita semangati diri kita dulu. Kita semangati supaya kemudian ini kita tularkan dengan lebih baik ya. Banyak baca kisah-kisah inspirasi hebat bahwa kesuksesan mereka, kata-kata kita yang membuat dia berubah itu nggak akan dilupakan dia seumur hidupnya. Jadi ketika dia berubah gara-gara kita, itu kita adalah bagian dari perjalanan pengembaraan intelektual si mahasiswa tadi. Ya, jadi kita berlomba-lomba untuk ikut berbuat baik, ikut masuk ke dalam memori mereka ya. Semoga apa yang kita lakukan ada dalam benak mereka. Inspirasi kita tetap hidup meskipun mungkin suatu saat nanti kita nggak ada, tapi kita tetap inspirasi kita terus berjalan pada mereka. Saya kira itu. Itu ya Mbak Hasanah ya. Terima kasih Prof. Berarti pada saat diskusi itu memang kita harus semangat terlebih dahulu. Jadi ketika energi semangat itu muncul pada saat diskusi, juga nanti mahasiswa dalam penerimaannya juga lebih baik begitu Prof. Ya? Betul, dan itu termasuk dalam hal mengajar Bu Hasanah. Jadi kalau kita masuk kelas itu pastikan kita bahagia. Lalu kita ajak mahasiswa kita itu bahagia dan antusias. Kalau kita masuk kelas itu hanya untuk curhat, untuk stres, untuk jengkel, ya nanti mahasiswanya gimana, kan repot ya. Jadi kita harus happy, bahagia ya, harus antusias dalam apapun yang mau kita lakukan. Karena ketika kita membahagiakan mereka, itu sebetulnya kita sudah menjalankan fungsi rahmatan lil alamin. Ini pesan dari Tuhan supaya kita berbuat sebaik-baiknya. Itu Mbak Hasanah.
Ya, baik, terima kasih Prof. Heru. Mungkin dari Bu Siska Rusmalina ada tambahan dari Ibu terkait pertanyaan yang diajukan oleh Pak Muhammad Milzam, karena ini ya Bu Siska ini sudah lolos, mungkin banyak pengalaman juga dari beliau. Monggo Bu Siska Rusmalina. Ya, terima kasih. Sebenarnya sudah banyak hal yang disampaikan oleh Prof. Heru. Saya menambahkan untuk novelty atau kebaruan dari suatu yang digagas, mungkin mahasiswa nanti bisa dimotivasi dengan sesuatu yang simple terlebih dahulu. Sebagai contoh, mungkin mahasiswa kita berikan contoh bahwa sedotan atau pipet mungkin ya, pipet itu kan kalau dulu masih hanya sekedar panjang, belum ada modifikasi atau inovasi. Kemudian sekarang sudah banyak pipet yang dibuat bentuknya mungkin melengkung, ujungnya gitu ya, ujungnya ada yang berbentuk love dan macam-macam sebagainya. Itu juga sudah memunculkan suatu kreativitas sebenarnya. Mungkin kreativitas ini bisa diawali dengan hal-hal yang kecil yang memang menjadi sesuatu yang baru. Itu menghasilkan suatu keunikan. Itu Bu Karisma, kurang lebihnya yang bisa saya tambahkan. Oke, baik. Terima kasih Bu Siska. Jadi dari Bu Siska ini dimulai dari hal kecil terlebih dahulu, nanti akan timbul sesuatu yang besar begitu ya Bu Siska. Iya, Bu Karisma. Baik, terima kasih Bu Siska dan Prof. Heru. Mungkin dari Ibu dan Bapak yang lain, kita masih membuka sesi pertanyaan terkait PKM program kreativitas mahasiswa, terkait proposal, baik mungkin kendala-kendala yang terjadi. Monggo, saya persilahkan. Kita buka sesi pertanyaan, satu pertanyaan lagi ya, Bapak. Mungkin ada yang ingin bertanya terkait teknis yang ada di dalam PKM 5 bidang dan tadi PKM AI dan GT ya, kalau saya baca tadi. Oke, mungkin dari panitia, sebagai mahasiswa mungkin ada yang ingin bertanya terkait mungkin pada saat pembuatan proposal, bisa juga mengajukan pertanyaan. Mbak Hasanah? Baik, Prof. Saya ada kemarin itu bicara bareng direkturnya Astra, kemudian dengan perusahaan tambang satu lagi dengan Matahari Department Store. Itu terkait dengan budaya inovasi. Itu ada empat video YouTube, nanti saya share ya. Yang pertama saya yang menyampaikan, yang kedua direkturnya Astra, kemudian dari yang ketiga, video ketiga itu dari perusahaan tambang, dan yang keempat Matahari Department Store ya. Jadi saya kira ini di sini mereka cerita bagaimana inovasi dilakukan supaya kita tahu masing-masing industri itu bagaimana mereka berinovasi. Lalu kita nanti terapkan pada mahasiswa kita juga bagaimana memunculkan inovasi-inovasi itu. Nanti mungkin saya share ke siapa ya, ke WA-nya Mas Mufti atau ya, boleh ke Mas Falah, Prof. Nanti saya share ke. Baik, terima kasih Prof. Heru. Nanti kita bisa melihat dari video tersebut dari beberapa industri besar yang ada di Indonesia, berarti ini Prof. Terkait bagaimana menggali inovasi di
perusahaannya, ini bisa kita terapkan ke mahasiswa kita, begitu. Ya. Itu mereka yang bicara para direkturnya itu yang cerita bagaimana mengembangkan budaya inovasi, kreativitas di perusahaannya itu. Oke, baik. Terima kasih Prof. Heru. Mungkin jika dari Bapak Ibu masih tidak ada pertanyaan, mungkin nanti panitia bisa memfasilitasi untuk bertanya di luar kegiatan ini, boleh Prof? Monggo silakan. Berikan materi yang sangat luar biasa dan menjadi pengalaman untuk kita semua. Hadirin sekalian, demikianlah kegiatan BIMTEK TOT, proposal PKM Universitas Pekalongan. Sebelum kita menutup sesi ini, izinkan saya mencoba menyimpulkan ke seluruh kegiatan kali ini. Kita diberikan pengantar oleh yang pertama tadi Prof. Heru, bahwa kita ini sebagai agen perubahan yang harus mampu cepat beradaptasi. Nah, salah satunya peran kita yaitu melalui pembimbingan PKM, kita dapat membangun soft skill dari mahasiswa dalam desain gagasan dan menjalankan gagasan yang telah dibuat. Dalam melakukan pembimbingan juga diperlukan sikap dan perilaku kita sehingga dapat menciptakan budaya akademik yang dapat rangkul mahasiswa sehingga mahasiswa dapat menghasilkan produk-produk yang inovatif dan menjadi solusi permasalahan dalam masyarakat. Nah, kita tadi terkait tips juga untuk perlu membuat gagasan ide yang dengan inovasi yang luar biasa, dan untuk proposal itu sebaiknya penulisan disesuaikan dengan panduan PKM untuk menghindari kesalahan administratif dan kesalahan yang tidak perlu. Dan masukan lagi dari Prof. Heru yaitu untuk satu dosen maksimal mengampu 2 jenis PKM saja sehingga tidak terlalu overlap, dan kita sebagai pembimbing juga dapat menjadikan PKM ini sebagai peluang untuk mahasiswa dapat mensitasi artikel-artikel kita. Dan saat ini tren PKM 5 tahun terakhir yaitu penelitian humaniora. Tadi sudah banyak juga disampaikan oleh Prof. terkait bagaimana kita dapat menghasilkan lulusan yang cerdas dan mampu nanti bersaing ketika sudah di dunia kerja. Kemudian untuk PKM tadi terkait motivasi kepada mahasiswa, kita bisa memberikan motivasi dengan mulai kita memotivasi diri kita sendiri terlebih dahulu agar kita ketika menyalurkan energi ke mahasiswa itu menjadi energi positif yang bisa mahasiswa itu bisa berkarya dengan lebih baik lagi. Dan dari pengalaman Bu Siska Rusmalina terkait perjalanan beliau mendampingi mahasiswa untuk dari mulai proposal hingga ke laporan akhir sampai terakhir di pelaporan, itu diperlukannya deadline, kemudian diperlukannya deadline dan juga kita membuat timeline untuk mahasiswa, dan juga kita peran aktif membantu mahasiswa mendampingi dalam melaksanakan PKM proposal dari pelaksanaan hingga ke pelaporannya. Terakhir juga nanti ada beberapa video dari Prof. Heri terkait diskusi beliau dengan beberapa direktur dari perusahaan atau industri besar di Indonesia terkait bagaimana menggali potensi atau inovasi dari para pekerja yang bisa kita terapkan untuk mahasiswa kita. Oke, baik. Sebelum kami tutup kali ini, izinkan saya untuk pada Prof. Dr. Heru untuk bisa memberikan statement-nya dan juga Bu Siska Rusmalina terkait kegiatan hari ini. Monggo saya persilahkan pada Bapak Prof. Dr. Heru Kurnianto untuk memberikan statement, closing statement. Monggo Prof.
Oke, baik, terima kasih Mbak Hasanah ya. Jadi ini sebetulnya program-program seperti ini menjadi salah satu tantangan untuk menghadirkan kreativitas kita ya. Karena ini kan tantangan seperti ini sebetulnya mungkin tidak ada di dalam kurikulum ya. Tapi kita nih sebagai siswa juga nih. Jadi saya di sini melihat bahwa saya, Bapak Ibu adalah dosen, adalah siswa. Jadi kita di sini juga belajar ya, belajar untuk menjadi aktor, menjadi sutradara dalam pengembangan diri kita linear dengan pengembangan mahasiswa kita ya. Jadi mudah-mudahan sebetulnya itu kalau kita lakukan dengan passion ya, dengan satu cita-cita yang kuat, kemudian kita enjoy, kita menikmati, dan kita banyak bersyukur dengan prosesnya, mudah-mudahan berkah ya. Amin. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan ini, niat kita dapat berkah, dapat ridho dari yang di atas. Saya kira itu. Terima kasih Mbak Sana. Oke, terima kasih Prof. Heru. Kemudian dari Bu Siska Terima Rusmalina. kasih Bu Karisma. Dan statement closing dari saya bahwa kreativitas itu bisa dimulai dari mana saja, dari hal-hal yang kecil, bisa melahirkan sesuatu yang besar dan inovasi yang besar bagi kita semua, dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Demikian Bu Karisma, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Siska Rusmalina. Sebelum kami tutup, kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan banyak informasi kepada kita semua, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas partisipasinya dalam kegiatan diskusi kali ini. Acara demi acara dalam diskusi kali ini telah kita lewati. Akhirnya saya, Karismatul Hasanah, selaku moderator, mohon diri, kita bertemu dalam diskusi-diskusi berikutnya di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya kembali. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Heru. Arif, apa kabar? Sehat-sehat ya Pak? Sehat Prof. Ketemu bimbingan saya nih Pak. Prof. Heru sehat. Terima kasih Prof, kepada ya. Bu Karismatul Hasanah. Kalau teman-teman ada yang bidangnya bisnis manajemen mau ambil S3 bisa saya Oh, carikan. baik, terima Gimana, kasih. Prof? Kalau mau ambil di Jogja. Iya. Gitu, Prof. Baik, Jadi saya pamit memasuki ya, sukses semua, berkah. Oke, Prof. Amin. Assalamualaikum Nuwun, Prof. warahmatullahi Waalaikumsalam Allah, warahmatullahi Prof. Sehat selalu, Prof. wabarakatuh. Sehat selalu, Prof. Sama-sama. Baik, terima kasih. Memasuki acara selanjutnya yaitu penutupan. Untuk menutup acara ini, marilah kita mengucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, dan saya selaku pembawa acara dan mewakili seluruh panitia, mohon maaf apabila terjadi kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Bapak Ibu dosen. Sama-sama. Ibu, ya. Mohon lift, Nuwun G. Bapak Ibu semua. Mohon lift G. juga. Ya. Iya, Mohon bimbingannya Ya Bu juga, Karis ya. sama Bu Siska yang Nuhun Bu Risma. kalau timnas dulu. Barusan siapa nggih? Pak sinten nggih yang matur? Saya Bu, Pak. mohon bimbingannya Bu Siska sama Bu Karis yang sudah lolos timnas. Oh, bareng-bareng ya Pak. Saya juga masih belajar ini Pak Oh, Milzam. Tapi tadi yang disampaikan Prof itu ini kok Pak. Memang latar belakang itu harus Luar di ini kan segmen pasarnya yang kuat. Jadi ada nilai jual memang dibutuhkan oleh masyarakat atau pangsa pasarnya memang membutuhkan itu gitu Pak. Mungkin inti pertamanya itu. Kalau memang dibutuhkan banget oleh masyarakat, kemudian ada sesuatu yang bermanfaat, kemudian ada kebaruan gitu ya, dan mengikuti aturan yang ada di dalam buku panduan, insya Allah lolos. Sepertinya seperti itu ya Bu Karisma ya. Amin. Ya, kalau teman saya juga mahasiswa itu, mengikuti Ya, buku, jangan